Yo halo guys, balik lagi sama gue di channel Bramatin dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue bakal ngebahas lagi info terkini soal Bitcoin ya guys ya. Walaupun agak videonya agak kesiangan dan Bitcoin ini sudah hit ke harga 40.000 teman-teman ya. Jadi mengakibatkan banyak lagi altcoin berdarah ya. Jadi gue udah banyak dapat DM di Instagram gue, "Bang, ini gimana, tolong bahas di videonya." Emang kebetulan gue emang bahas setiap pagi itu gue usahain untuk ngebahas info terkini soal Bitcoin ya, untuk mengawali video hari ini gitu ya. Jadi yang belum follow Instagram gue silahkan follow ya teman-teman, di Brian aja. Oke, jadi langsung aja teman-teman, apa sih kira-kira infonya ya teman-teman. Nah ini yang pertama itu ini teman-teman ya. Info pertama itu adalah ini, Cina melarang keuangan lembaga pembayaran dari bisnis cryptocurrency. Nah lo ya teman-teman ya. Jadi Cina telah melarang lembaga keuangan dan perusahaan pembayaran untuk menyediakan layanan yang terkait dengan transaksi mata uang kripto dan memperingatkan investor agar tidak melakukan perdagangan mata uang kripto spekulatif. Itu adalah upaya terbaru Cina untuk menekan pasar perdagangan digital yang sedang berkembang. Di bawah larangan tersebut, lembaga semacam itu termasuk bank dan saluran pembayaran online tidak boleh menawarkan klien layanan apapun yang melibatkan cryptocurrency, seperti pendaftaran, perdagangan, clearing, dan penyelesaian, kata ketiga itu ya Badan Industri dalam pernyataan bersama pada hari Selasa. Ya, baru-baru ini harga mata uang kripto telah meroket dan anjlok, dan perdagangan spekulatif mata uang kripto telah pulih secara serius, melanggar keamanan properti orang dan mengganggu tatanan ekonomi dan keuangan normal, kata mereka ya dalam pernyataan tersebut. Ya, Cina telah melarang pertukaran kripto dan penawaran koin awal, tetapi tidak melarang individu untuk memegang kripto. Nah, jadi memang yang dibatasin itu kayak pihak-pihak terkait itu kayak bank gitu ya, dibatasin gitu teman-teman ya. Mereka nggak boleh nawarin transaksi via kripto. Tapi untuk individu yang memperjualbelikan kripto ya boleh-boleh aja. Tapi lembaga-lembaga resminya itu nggak boleh menawarkan transaksi via kripto gitu ya teman-teman ya. Jadi ini langkah yang tengah diambil oleh China ya. Jadi dia memang tengah mengembangkan mata uang digital teman-teman ya. Jadi inilah salah satu langkah yang dilakukan oleh China. Jadi ini juga istilahnya kabar juga membuat orang sedikit takut juga gitu lah teman-teman. Loh, kok Cina jadi ngelarang gitu loh. Kenapa? Tapi ya dalam catatan nih, individu tuh yang memegang cryptocurrency itu nggak apa-apa gitu, nggak dilarang teman-teman ya. Sebenarnya ini poinnya itu yang penting ini tidak dilarang, individunya per individu tuh nggak dilarang. Tapi memang untuk semacam bank dan lain sebagainya itu emang dilarang gitu ya. Buat membayar saluran online ya, clearing ya, dan lain sebagainya itu memang dilarang di China. Ya teman-teman, karena dia juga punya program sendiri untuk di China ini teman-teman. Ya. Jadi ini juga menimbulkan sebuah ketakutan ya. Ini berita buruk yang pertama. Lalu next kedua ya, setelah berita buruk tuh memang ada berita baiknya. Itu apa ya teman-teman ya? Berita baiknya kita bisa lihat di sini teman-teman ya. Nah, ketika berita-berita buruk ya, food kemarin itu muncul ya, extreme fear ya. Jadi ketakutan yang ekstrim itu muncul nih teman-teman ya. Tuh ya. Udah sekitar angka 21, 23 ya. Orang-orang tuh kenapa di level ini tuh orang-orang lebih cenderung tuh takut ya, mau beli takut, lebih cenderung kejual ya, dapat berita buruk ya. Malah posisi-posisi seperti itu dimanfaatkan oleh para paus-paus. Nah, paus-paus gimana, Bang? Nah, ini teman-teman ya. Dari Michael Saylor ya, teman-teman ya. Jadi dia itu mikro strateginya CEO-nya ya, teman-teman ya. Jadi dia ini habis beli ya Bitcoin nih. 229 Bitcoin ya. Ini kurang lebih mengeluarkan 10 juta US dollar teman-teman, cash tuh ya. Jadi untuk harga rata-rata per Bitcoinnya itu sekitar 43.600-an per Bitcoinnya itu teman-teman ya. Tanggal 18 bulan 5 ya, belum lama ini teman-teman, belum lama ya. Jadi dia tuh we hold ya. Jadi perusahaan-perusahaan besar seperti ini pun menambah Bitcoinnya, bukan malah panik menjual. Orang-orang banyak panik menjual ya teman-teman ya. Ini extreme fear ya teman-teman ya. Last month-nya ini lagi greedy-nya tuh tinggi gitu ya. Kenapa? Karena harganya lagi meroket. Ketika harganya dibanting, orang-orang ketakutan, banyak yang jual dan lain sebagainya. Apalagi retail gitu kan teman-teman. Seperti kita kan termasuk retail. Banyak orang-orang yang nyangkut, nggak tahan ngeliat minus, akhirnya dijual. Nah, momen-momen seperti ini dimanfaatkan oleh paus-paus, salah satunya seperti dari MicroStrategy ini teman-teman ya. Nah, kalau misalkan kita lihat juga dari chartnya teman-teman ya. Ini adalah chart yang kemarin gue bikin ya untuk Bitcoin ya. Dan ini gue pakai time frame 4 jam. Di area sini tuh udah jebol teman-teman ya.
Dan next itu area sini. Kenapa menurut gua area sini adalah area yang kurang lebih bisa mengalami pemantulan keras ya. Pemantulan keras teman-teman. Kenapa? Karena di area sini ini cukup banyak untuk demand-nya teman-teman ya. Ya, di sini. Ya, untuk demand itu cukup banyak. Jadi kurang lebih bisa lah untuk mengalami pemantulan ya. Jadi menurut gue ini masih, kalau short masih bisa short dan baru mengalami pemantulan di sekitar area sini. Jadi bersiap-siap pegangan yang keras teman-teman buat kalian yang mau hold. Sekali lagi, tapi buat kalian yang mau cut loss atau bagaimana, kalian punya trading plan sendiri, silahkan kalian putuskan sendiri ya. Jadi gue nggak menyarankan kalian untuk hold juga, gue juga nggak menyarankan kalian untuk cut loss juga. Gue hanya memberikan beberapa info terkini ya untuk perkembangan pasar. Jadi tetap pilihan itu di tangan kalian, karena tombol klik buy dan sell dan keputusan untuk hold dan cut loss itu di tangan kalian, bukan di tangan gua guys ya. Jadi ini kurang lebih untuk berita terkini Bitcoin ya teman-teman. Jadi diharapkan nanti untuk di area sekitar situ ya, sekitaran sini ya, dia baru bisa mengalami pemantulan. Nah kurang lebih nanti ke area sekitar sini lah ya guys ya, kurang lebih seperti itu nanti untuk pemantulannya menurut gue pribadi ya. Tapi kalau misalkan di area sini juga sudah mantul ya udah bagus, atau bahkan di atas ini nih di support sini ya sudah mantul juga ya sudah bisa juga gitu. Tapi menurut gue di area biru sini lah, entah di harga berapa, tapi kisaran warna biru ini teman-teman, kisaran ini dia bisa memantul ya, karena di sini demand-nya banyak ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk gambaran dari berita terkini untuk Bitcoin dan perkembangan kripto ya teman-teman ya. Memang kemarin sempat hijau dan sekarang dihajar lagi ya teman-teman ya. Jadi kurang lebih seperti itu aja untuk info terkininya. Semoga bisa jadi salah satu bahan masukan dan pertimbangan kalian dalam menentukan beli dan jual dan lain sebagainya teman-teman ya. Dan ya seperti itulah ya. Jadi kalian kalau misalkan lihat merah gini ya, kalian lihat juga koin-koin lain gitu teman-teman ya. Salah satu saran juga gitu, misalkan koin kalian merah nih, dam terus ya, turun terus ya, kalian lihat juga di coin market cap, wah koin lain merah banget nih di 24 jam terakhir, di 7 hari terakhir ya merah seperti ini ya, udah wajar gitu teman-teman. Kecuali cuman koin kalian yang merah sendirian, yang ngedam parah, koin lain enggak, nah itu dia baru kalian bisa panik itu teman-teman. Tapi kalau misalkan kelihatan pasar seperti ini ya udah mau gimana, hold. Kalau gua sih gua hold. Kalau kalian ya bebas aja teman-teman ya. Karena lihat aja pasarnya begini teman-teman. Ya. Kebanyakan merah. Memang ada beberapa yang nggak merah nih. Ada beberapa ya. Tapi kebanyakan merah nih. Kayak Matic Polygon memang mengalami kenaikan nih. Cuman memang terdampak juga, kira koreksi juga ya. Jadi kurang lebih seperti itu aja teman-teman ya untuk video kali ini. Dan ya semoga bisa jadi masukan kembali lah buat kalian semua ya. Dan next target ya supportnya sekitar 38 ribuan Bitcoin ya, 37 ribu, 38 ribu sekitaran itu teman-teman ya. Jadi itu aja dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit, bye bye.